Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan, kelas 105, nomor absen 26. Nama saya Galang Pertama Muhyudin dari kelas 105, absen 16. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Hidayat, nomor absen 36, kelas 105. Saya Talita Zaskia Amriza, absen 34. Nama saya Avian Gitraf dari kelas 105, nomor absen 1. Hai, kenalin nama aku Fiona Fitri Prinatasha dari kelas 105. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya dan teman-teman saya sudah mendiskusikan salah satu video tentang orang yang dinaturalisasi dari berkewarganegaraan asing menjadi berkewarganegaraan Indonesia. Untuk link videonya akan saya taruh di deskripsi di bawah. Namun, jikalau kalian merasa malas untuk menontonnya, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang video tersebut. Nah, jadi orang yang berada di dalam video tersebut ialah Justin Hapner, seorang pemain sepak bola asal Belanda yang baru saja diresmikan menjadi warga negara Indonesia setelah ia mengambil sumpah di kantor Kemenkumham pada tanggal 6 Desember tahun 2023. Nah, pemain yang kini bermain untuk tim asal Jepang yaitu Cerezo Osaka ini dinaturalisasi karena kualitasnya dinilai sangat cocok dengan skema permainan pelatih timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong. Nah, ia dapat dinaturalisasi karena ia memiliki darah Indonesia dari kakeknya, yaitu Ferdinand Rudolf Hapner. Itu dia penjelasan singkatnya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Definisi umum WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Pada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau waring. Dalam hukum, warga negara asing adalah orang yang bukan penduduk asli atau warga negara yang dinaturalisasikan dari tanah tempat mereka ditemukan. Apa saja persyaratan permohonan naturalisasi di Indonesia? Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegara ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. 9. Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau perwakilan RI di luar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat lahir, alamat tempat tinggal, kewarganegaraan pemohon, nama lengkap suami atau istri, tempat dan tanggal lahir suami atau istri, serta kewarganegaraan suami atau istri. Yang ke-10, permohonan tersebut dilampiri dengan 1. Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, fotokopi KTP atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, fotokopi kutipan akte kelahiran dan kartu tanda penduduk warga negara Indonesia suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, fotokopi kutipan akte perkawinan atau buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima, surat keterangan dari kantor imigrasi tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Maafkan kesalahan saya. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal pemohon. Yang ketujuh, surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan yang bersangkutan. Yang kedelapan, pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Dan yang terakhir,
Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Berikut tata cara mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. 1. Berkas permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, bisa melalui Kedutaan Besar RI di negara asal pemohon atau kantor pengadilan setempat. 2. Pejabat Kemenkumham kemudian memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal permohonan diterima. 3. Jika semua berkas yang dibutuhkan sudah lengkap, pejabat kemudian meneruskan berkas kepada Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham paling lama 7 hari setelah pemeriksaan substantif selesai. 4. Menkumham akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan memberi pertimbangan kepada Presiden terkait permohonan tersebut paling lama 45 hari terhitung sejak permohonan diterima. 5. Jika pemeriksaan Menkumham telah selesai, permohonan akan diteruskan kepada Presiden yang kemudian bisa dikabulkan ataupun ditolak dalam waktu paling lambat 45 hari terhitung sejak permohonan diterima. Yang ke-6, jika dikabulkan, pemohon akan mendapat salinan keputusan Presiden dengan tembusan kepada pejabat Kemenkumham. Yang ke-7, pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Ke-8, setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Dan yang terakhir, setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sekian itu saja videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang, karena selebihnya yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.